Serial Kitab Tauhid bagian 34. Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, pernah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di sebuah bukit yang bernama Buana. Sebelum menunaikan nadarnya tersebut, laki-laki tersebut berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'badu?" Apakah di tempat engkau akan menunaikan nadar tersebut dulunya pernah ada berhala di antara sekian berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Laki-laki itu mengatakan, tidak. Nabi kembali bertanya, "Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah dulu di tempat tersebut pernah dilakukan perayaan orang-orang musyrikin? Dia menjawab, tidak. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aufi binadhrika, fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Kalau begitu, tunaikanlah nadarmu, karena sesungguhnya nadar tidak boleh ditunaikan pada perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penunaian nadar jika nadar tersebut hendak ditunaikan di suatu tempat yang dulunya pernah ada berhala atau simbol-simbol kesyirikan di situ. Sekalipun berhala atau simbol-simbol kesyirikan tersebut sudah lama punah di tempat tersebut. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang penunaian nadar di suatu tempat yang dulunya pernah menjadi tempat perayaan kaum musyrikin, sekalipun perayaan tersebut sudah lama punah di tempat tersebut. Ketiga, melalui hadis yang mulia ini kita belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berfatwa. Dalam memberikan keputusan hukum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung begitu saja memberikan jawaban atas pertanyaan yang diutarakan kepada beliau. Terlebih dahulu, beliau berupaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, menyeluruh atas suatu kasus. Lihatlah bagaimana beliau beberapa kali bertanya balik kepada penanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait pertanyaan yang diutarakan kepada beliau. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas, barulah beliau memberikan keputusan hukum. Keempat, melalui hadis yang mulia ini terdapat isyarat tentang disyariatkannya sadduz dzari'ah, yaitu menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menunaikan nadar di tempat-tempat yang dulunya pernah menjadi tempat perayaan kesyirikan atau di situ pernah ada simbol-simbol kesyirikan bisa membuka celah terjadinya kesyirikan. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kelima, melalui hadis yang mulia ini terdapat isyarat larangan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang musyrikin pada ritual ibadah mereka, pada perayaan mereka, sekalipun seseorang tidak bermaksud untuk mengikuti orang musyrikin. Keenam, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi pengorbanan orang-orang musyrikin atau lokasi perayaan hari raya mereka merupakan suatu kemaksiatan. Ketujuh, nadar yang mengandung kemaksiatan tidak boleh untuk ditunaikan. Kedelapan, nadar yang terbebas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin untuk diwujudkan, maka wajib untuk ditunaikan. Kesembilan, nadar adalah ibadah, tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah sedikit pun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka dia harus menunaikan nadar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Janganlah dia menunaikan nadar tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud,
dan At-Tirmidzi. Telegram channel Kristal Iman.